Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kami dari kelompok 3 Praktikum Teknologi Steril akan mengulas sedikit tentang materi CPOB pada obat tetes mata. Yuk simak penjelasan berikut ini. Bentuk sediaan obat dalam bentuk terbagi-bagi yang bebas dari mikroorganisme hidup. Pada prinsipnya, yang termasuk dalam bentuk sediaan ini antara lain sediaan parenteral, preparat untuk mata, dan preparat irigasi, misalnya infus. Di sini kita membahas obat tetes mata. Larutan obat mata adalah larutan steril, bebas partikel asing, merupakan sediaan yang dibuat dan dikemas sedemikian rupa hingga sesuai dan digunakan pada mata. Alur proses pembuatan sediaan steril. Ruang produksi. Ruang produksi steril merupakan tempat yang disiapkan secara khusus dari bahan-bahan dan tata bentuk yang sesuai dengan cara pembuatan obat yang baik atau CPOB. Ruangan di industri farmasi merupakan salah satu aspek yang harus dijaga kebersihannya. Untuk menghindari terjadinya kontaminasi silang antar produk, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu permukaan ruangan harus kedap air, tidak terdapat sambungan atau retakan, tidak merupakan tempat pertumbuhan mikroba, mudah dibersihkan, bagian sudut dan tepi dinding dibuat melengkung. Area pabrik dibagi menjadi 4 zona, di mana masing-masing zona memiliki spesifikasi tertentu. Selanjutnya 4 zona pada area pabrik steril. Yang pertama ada unclassified area. Area ini merupakan area yang tidak dikendalikan, tetapi untuk kepentingan tertentu ada beberapa parameter yang dipantau, seperti laboratorium kimia, gudang, kantor, kantin, ruang ganti, dan ruang teknik. Selanjutnya adalah black area. Area ini disebut juga area kelas E. Ruangan yang termasuk dalam kelas ini adalah koridor yang menghubungkan ruang ganti dengan area produksi, area staging bahan kemas, dan ruang kemas sekunder. Setiap karyawan wajib mengenakan sepatu dan pakaian di black area dengan penutup kepala. Selanjutnya adalah gray area. Area ini disebut juga area kelas D. Ruangan ataupun area yang masuk dalam kelas ini adalah ruangan produksi produk non-steril, ruang pengemasan primer, ruang timbang, laboratorium mikrobiologi, dan ruang sampling di gudang. Selanjutnya adalah white area. Area ini disebut juga area kelas C, B, dan A di bawah LAV. Ruangan yang masuk dalam area ini adalah ruangan yang digunakan untuk menimbang bahan baku produk steril, ruang mixing untuk produk steril, background, ruang filling, laboratorium mikrobiologi untuk ruang uji sterilitas. Berdasarkan CPOB, ruangan diklasifikasikan menjadi kelas A, B, C, D, dan E, di mana setiap kelas memiliki persyaratan jumlah partikel, jumlah mikroba, tekanan, kelembapan udara, dan air cengkret. Ruangan bersih dan sarana udara bersih hendaklah dipantau secara rutin pada saat kegiatan berlangsung, dan penentuan lokasi pengambilan sampel hendaklah berdasarkan studi analisis risiko yang dilakukan secara formal dan dari data yang diperoleh selama penentuan klasifikasi ruangan dan atau sarana udara bersih. Untuk kelas A, zona untuk kegiatan yang beresiko tinggi, misalnya zona pengisian, wadah tutup karet, ampul dan vial terbuka, penyambungan secara aseptis. Untuk kelas B, untuk pembuatan dan pengisian secara aseptis, kelas ini adalah lingkungan latar belakang untuk zona kelas A. Untuk kelas C dan D, area bersih untuk melakukan tahap proses pembuatan yang mengandung resiko lebih rendah. Laminar airflow adalah alat yang dapat mengalirkan udara steril secara terus-menerus
melewati tempat kejadian, sehingga tempat untuk melakukan imitasi akan terbebas dari debu, spora-spora, dan kotoran yang tidak diinginkan untuk jatuh ke dalam medium. Menurut CPOB, pada kelas A, umumnya untuk proses aseptis dicapai dengan memasang unit aliran udara laminar atau laminar airflow di tempat kerja. Sistem udara laminar hendaklah mengalirkan udara dengan kecepatan merata berkisar 0,36 sampai 0,54 menit per detik atau nilai acuan pada posisi kerja dalam ruang bersih terbuka. Dan untuk bagian-bagian laminar airflow yaitu ada filter, blower, microcontroller, panel kendali, ruang kerja, frame penyangga, lampu LED atau UV, dan roda. Untuk pembuatan obat, hendaklah diklasifikasikan sesuai dengan jumlah maksimum partikulat udara yang diperbolehkan untuk tiap kelas kebersihan sesuai pada tabel berikut ini. Untuk kelas A, B, C, dan D adalah kelas kebersihan ruang untuk pembuatan produk steril, dan untuk kelas E adalah kelas kebersihan ruang untuk pembuatan produk non-steril. Dalam CPOB yang dipersyaratkan untuk pengukuran partikel hanya partikel yang berukuran lebih dari sama dengan 0,5 mikrogram dan lebih dari sama dengan 5 mikrogram. Kenapa partikel lebih dari 0,5 mikrogram? Karena ukuran partikel tersebut merupakan partikel ukuran bakteri yang berpotensi mencemari area steril, dan untuk partikel lebih dari 5 mikrogram merupakan partikel yang ukurannya dapat dijadikan kendaraan bakteri, dan untuk ukuran partikel ini dapat ditunggangi partikel atau bakteri kemudian berpotensi mencemari area dan produk steril. Batas mikroba yang disarankan untuk pemantauan air bersih selama kegiatan berlangsung yaitu untuk kelas A, sampel udara, cawan papat, cawan kontak, dan sarung tangan kurang dari 1. Untuk kelas B, sampel udaranya 10, cawan papat 5, cawan kontak 5, dan sarung tangan 5. Untuk kelas C, sampel udaranya 100, cawan papatnya 50, cawan kontak 25, dan tanpa sarung tangan. Untuk kelas D, sampel udaranya 200, cawan papat 100, cawan kontak 50, dan tanpa sarung tangan. Selanjutnya adalah tata letak ruang produksi steril dengan proses aseptis. Bisa dilihat di dalam gambar ini merupakan ruang produksi sterilnya. Nah, untuk ruangan A itu memiliki suhu sekitar 15 sampai 25 derajat Celcius dan kelembapan sekitar 45 sampai 55%. Untuk ruangan B memiliki suhu 16 sampai 25 derajat Celcius dan kelembapannya 45 sampai 55%. Untuk ruang C memiliki suhu 16 sampai 25 derajat Celcius dengan kelembapan 45 sampai 55%. Untuk ruangan D memiliki suhu 20 sampai 27 derajat Celcius dengan kelembapan 40 sampai 60%. Untuk ruangan E memiliki suhu 20 sampai 27 derajat Celcius dengan kelembapan maksimal 70%. Untuk ruangan F itu memiliki suhu 20 sampai 28 derajat Celcius dengan kelembapan yang tidak diklasifikasikan. Selanjutnya terdapat sistem tata udara atau yang lebih sering dikenal dengan AHU, Air Handling Unit atau HVAC, Heating, Ventilating, and Air Conditioning.
memegang peran penting dalam industri farmasi untuk memberikan perlindungan terhadap lingkungan pembuatan produk, memastikan produksi obat yang bermutu, memberikan lingkungan kerja yang nyaman bagi personil, memberikan perlindungan pada lingkungan di mana terdapat bahan berbahaya melalui pengaturan sistem pembuangan udara yang efektif dan aman dari bahan tersebut. Terdapat sistem HVAC untuk kelas A dan B. Pada keterangannya yang berwarna merah ada AHU atau Air Handling Unit, baru yang berwarna biru yang kotak-kotak dia pre-filter, medium filter, baru ada FFU, final filter, sama yang bersimbol RH, reheater, baru ada VD, air volume damper, CU, condensing unit, M, electric motor, P, differential pressure gauge, FA, fresh air filter, supply air duct, low return air duct, udara dari koridor, dan pipa refrigeran. Pengaturan tekanan ruang penyangga udara airlock. Jadi tekanan lebih besar pada salah satu sisi ruang penyangga udara dan tekanan lebih rendah di sisi lain. Jadi hal ini untuk mencegah masuknya debu dan kontaminan dari luar ke dalam penyangga dan penyangga ke dalam ruangan. Tekanan lebih tinggi di dalam ruang penyangga udara dan tekanan lebih rendah di sekitarnya. Hal ini untuk mencegah aliran udara antara dua area melalui ruang penyangga dengan membentuk penghalang tekanan. Tipe penyangga ini merupakan instalasi tambahan untuk blower, HEPA, dan lain-lain agar memberikan tekanan di dalam ruangan. Tekanan ini lebih rendah di dalam ruangan penyangga udara dan tekanan lebih tinggi di sekitarnya. Jadi ruang penyangga tipe ini menarik udara dari udara sisi menciptakan penghalang tekanan rendah. Sistem ini membantu mencegah masuknya kontaminan melalui penyangga. Untuk alur proses pembuatan, obat tetes mata termasuk sediaan steril, sehingganya untuk proses pembuatan harus berdasarkan cara pembuatan obat baik sediaan steril. Pembuatan produk steril hendaklah dilakukan di area bersih. Memasuki area ini hendaklah melalui ruang penyangga udara untuk personil dan atau peralatan dan bahan. Yang kedua, kegiatan pembuatan produk steril dapat digolongkan dalam dua kategori. Pertama, produk yang disterilkan dalam wadah akhir dan disebut juga sterilisasi akhir. Kedua, produk yang diproses secara aseptis pada sebagian atau semua tahap. Untuk poin ketiga, kondisi operasional dan non-operasional hendaklah ditetapkan untuk tiap ruang bersih. Keadaan non-operasional adalah kondisi di mana fasilitas telah terpasang dan beroperasi, lengkap dengan peralatan produksi, tetapi tidak ada personil. Kondisi operasional adalah kondisi di mana fasilitas dalam keadaan berjalan atau sesuai modus pengoperasian yang ditetapkan dengan sejumlah tertentu. Berdasarkan CPOB, kegiatan ditetapkan berdasarkan kelas. Untuk kelas, contoh kegiatan untuk produk dengan sterilisasi akhir. Kelas A, yaitu pengisian produk bila ada risiko di luar kebiasaan. Bagian C, kelas C, pembuatan larutan bila ada risiko di luar kebiasaan pengisian produk. Bagi kelas D, pembuatan larutan dan penyiapan komponen untuk proses pengisian selanjutnya. Untuk contoh kegiatan pembuatan secara aseptis, kelas A yaitu pembuatan dengan pengisian secara aseptis. Kelas C, pembuatan larutan yang akan disaring.
Kemudian kelas D, penanganan komponen setelah pencucian. Selanjutnya, pembuatan secara aseptis. Yang pertama, proses pembuatan larutan yang akan disterilisasi secara filtrasi hendaklah dilakukan di lingkungan kelas C. Bila tidak dilakukan filtrasi, penyiapan bahan dan produk hendaklah dilakukan di lingkungan kelas A dengan latar belakang kelas B. Yang kedua, penanganan dan pengisian produk yang dibuat secara aseptis hendaklah dilakukan di lingkungan kelas A dengan latar belakang kelas B. Yang ketiga, transfer wadah setengah tertutup yang akan digunakan dalam proses beku kering atau freeze drying hendaklah sebelum proses penutupan dengan stopper selesai dilakukan di lingkungan kelas. Yang keempat, bila sterilisator tidak langsung berhubungan dengan lokasi di mana proses aseptis berlangsung, peralatan dan bahan atau barang lain hendaklah selalu secara kontinu dijaga di bawah udara kelas A selama transfer dari sterilisator sampai dengan penyiapan atau pemakaian. Yang kelima, selain itu terdapat flow proses atau pemisahan alur personil dan alur barang atau bahan baku produk jadi, di mana flow proses ada dua macam. Yang pertama itu flow manusia, proses dan material. Kedua ini harus dirancang agar keduanya tidak saling mengganggu. Yang keenam, ada dua sistem flow proses yaitu close dan open. Sistem tertutup menggunakan pipa untuk pemindahan bahan antar ruang proses. Sistem ini diterapkan biasanya pada sediaan liquid dan semi-solid. Pada flow proses dapat dilihat pada gambar, lingkaran merah merupakan tempat personil yang mempunyai ruang ganti sendiri, sedangkan pada lingkaran biru merupakan tempat masuk bahan baku, di mana dua flow ini berbeda tempat. Hal ini mencegah terjadinya gangguan. Selanjutnya adalah tata letak ruang produksi steril dengan proses aseptis. Bisa dilihat dalam gambar ini merupakan ruang produksi sterilnya. Nah, untuk ruangan A itu memiliki suhu sekitar 15-25 derajat Celcius dan kelembapan sekitar 45-55%. Untuk ruangan B memiliki suhu 16-25 derajat Celcius dan kelembapannya 45-55%. Untuk ruang C memiliki suhu 16-25 derajat Celcius dengan kelembapan 45-55%. Untuk ruangan D memiliki suhu 20-27 derajat Celcius dengan kelembapan 40-60%. Untuk ruangan E memiliki suhu 20-27 derajat Celcius dengan kelembapan maksimal 70%. Untuk ruangan F itu memiliki suhu 20-28 derajat Celcius dengan kelembapan yang tidak diklasifikasi. Selanjutnya, area penimbangan. Bisa dilihat di gambar bahwa bahan yang berada dari gudang itu yang ada di kelas G akan masuk ke kelas E airlock untuk staging in. Kemudian bahan tersebut akan ditimbang dan keluar di kelas E staging out. Bahan yang sudah ditimbang akan ke produksi. Untuk keterangannya, garis panah warna merah itu menunjukkan arah alir udara dalam ruangan, sedangkan panah warna biru menunjukkan arah alir material dalam ruangan.
produk yang disterilisasi akhir. Pertama, yaitu penyiapan komponen dan sebagian besar produk yang memungkinkan untuk disaring dan disterilisasi. Hendaklah dilakukan di lingkungan minimal kelas D untuk mengurangi resiko cemarannya, mikroba dan partikulat. Pengisian produk yang akan disterilisasi akhir hendaknya dilakukan di lingkungan minimal kelas C. Bila ada resiko terhadap produk yang di luar kebiasaan, yaitu karena cemaran dari lingkungan, misal karena pengisian berjalan lambat atau wadah terpapar lebih dari beberapa detik sebelum ditutup. Pengisian hendaklah dilakukan di zona kelas A dengan latar belakang minimal kelas. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kami dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.